Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita akan mulai membahas tentang materi yang pertama, yaitu lingkup kajian mata kuliah kerajaan-kerajaan kuno di Sumatera. Di sebelumnya di sini sebenarnya ada banyak ya. Tetapi yang akan kita bahas hari ini itu ada di slide 1, 2, dan 3. Untuk slide 4 dan seterusnya itu akan dibahas pada minggu-minggu berikutnya. Tapi silahkan saja dipelajari, dan jika ada yang ingin ditanyakan silahkan dikemukakan ke kolom komentar. Jadi di sini nanti tugas Anda setelah mendengarkan presentasi dari saya, silahkan berdiskusi tentang topik-topik yang sudah saya tuliskan di kolom di e-learning gitu. Oke, kita mulai saja penjelasannya. Jadi saya akan mungkin pendek saja ya tentang lingkup kajian kerajaan kuno di Sumatera ini. Jadi apa saja sih yang akan kita pelajari dalam mata kuliah ini? Jadi lingkup kajiannya kerajaan kuno di Sumatera itu di mana saja sih? Itu kita akan berangkat dari kata kuno dan Sumatera. Jadi keywordnya adalah kata kuno dan Sumatera. Jadi kata kuno itu bisa diartikan sebagai sesuatu yang lama, misalnya zaman purba, atau tradisional, sesuatu yang bersifat tradisional. Misalnya Anda membahas tentang alat transportasi. Kalau alat transportasi modern itu misalnya ada motor, ada mobil, ada pesawat, ada kereta api. Kalau alat transportasi kuno atau tradisional itu seperti apa sih? Misalnya ada delman, ada beca, dan lain-lain gitu. Lalu kalau kerajaan kuno itu lingkupnya dari masa apa sampai masa apa sih gitu. Jadi kalau kerajaan itu indikator adanya kerajaan itu jika ada suatu kelompok masyarakat yang mereka itu merupakan satu kesatuan dan mereka mempunyai pemimpin yang dipilih secara tradisional. Jadi misalnya bisa saja dipilih secara demokratis atau seperti pemilihan kepala suku, dan juga bisa juga dipilih berdasarkan keturunan. Jadi misalnya raja ini digantikan oleh putranya, dia putra mahkotanya, atau digantikan oleh putrinya. Itu termasuk sistem pemerintahan yang kuno. Itu terjadi kapan? Itu terjadi pada sejak masa yang menurut bukti arkeologisnya sih dan bukti sejarahnya, terutama di sini kita akan bahas banyak bukti sejarah, itu terjadi pada sejak masa awal Hindu-Buddha sampai dengan masa Islam. Itu pada masa Islam, hampir bersamaan dengan masa Islam tersebut terjadi perubahan pola kekuasaan atau pola politik. Jadi ketika orang-orang Eropa masuk, kerajaan-kerajaan tradisional itu kehilangan beberapa bahkan mayoritas aspek kehidupannya. Jadi seperti kehilangan kekuasaan, dan itulah masa berakhirnya masa kuno. Gitu. Jadi di sini lingkup kajian temporalnya, secara temporal kita hanya akan membahas tentang masa klasik dan Islam. Jadi kerajaan-kerajaan masa klasik dan Islam. Sedangkan dari segi spasialnya atau tempatnya, sesuai dengan nama mata kuliah ini, kita mengkaji tentang Sumatera. Sumatera yang terdiri dari daratan utama, Pulau Sumatera, dan juga pulau-pulau lain di sekitar Sumatera yang dalam catatan-catatan kuno atau catatan perjalanan itu termasuk dalam
wilayah Sumatera, misalnya Bangka atau Kepulauan Riau, itu termasuk dalam kajian mata kuliah ini karena hubungannya sangat erat dengan yang ada di daratan utama Sumatera gitu. Nah, ini mungkin beberapa pertanyaan penting. Jadi silahkan, tadi sudah saya bahas secara sekilas di sini. Silahkan nanti di bagian bawah itu Anda jawab tentang 3 pertanyaan ini. Jadi nanti kan ada namanya. Nanti akan saya pantau untuk nilai keaktifannya. Salah satunya itu dengan mereplay atau berdiskusi, baik itu mau ngepost jawaban atau menanggapi jawaban temannya, itu boleh meliputi tentang apa sih kerajaan itu. Jadi kerajaan itu apa sih? Itu kalau dihubungkan mungkin bisa dihubungkan dengan mata kuliah kita yang lalu tentang bahasa Sanskerta. Jadi kerajaan itu dari bahasa Sanskerta apa? Artinya apa? Itu boleh. Atau kerajaan menurut hemat Anda itu seperti apa sih? Lalu masa kuno itu meliputi kurun waktu apa saja? Tadi sudah saya bahas. Jadi misalnya Anda mencantumkan referensi-referensi dari RPS itu menurut pendapat ahli A. Masa kuno itu meliputi masa apa saja, misalnya seperti itu. Jadi saling bertukar pendapat gitu, saling sharing. Lalu Sumatera itu wilayah mana saja sih itu? Misalnya ada Sumatera Selatan, ada Sumatera Barat, ada Sumatera Utara. Nah, Jambi itu Sumatera mana sih? Gitu misalnya. Oke. Lingkup kajian kita itu yang pertama berkaitan tentang kerajaan. Itu bukan hanya kerajaan ya. Kita membahas tentang kerajaan, kemaharajaan, kadatuan, kesultanan, dan bentuk-bentuk satuan kekuasaan yang lain. Jadi misalnya ada yang menyebutnya tentang kerajaan, ada maharaja. Jadi bedanya apa sih raja dan maharaja? Lalu apa sih bedanya raja dengan datu, raja dengan sultan? Lalu hubungannya apa saja sih antara raja-raja di Sumatera pada masa Islam dan klasik itu dengan raja yang di luar itu. Jadi misalnya ada masa ketika kerajaan-kerajaan di Sumatera ini berada di bawah sebuah kemaharajaan misalnya. Jadi di atas raja itu masih ada raja di raja itu misalnya. Lingkup kajian kita akan membahas itu. Lalu yang kedua, dari segi temporal kita akan membahasnya masa klasik dimulai dari masa pra-Sriwijaya, yaitu pembahasan tentang kerajaan Qoying dan Kantoli yang beberapa kali disebut dalam berita Cina. Jadi singkat saja ya tentang itu. Kerajaan Qoying dan Kantoli itu pada awal abad Masehi itu sudah punya raja dan dia itu sudah punya mengirim utusan. Jadi di sini siapa tahu ada teori baru gitu. Apakah memang Kutai itu kerajaan tertua atau ada bahkan orang-orang Sumatera itu sudah lebih canggih, sudah punya kerajaan sebelum kerajaan Kutai kuno itu berdiri gitu. Tapi nanti kita akan coba telusuri juga apa sih dasarnya, misalnya tentang sumber tertulis atau tentang prasasti dan lain-lain yang dapat dijadikan dasar untuk periodisasi masa kerajaan itu. Sampai dengan masa klasik akhir, yaitu ketika Majapahit itu sudah runtuh dan juga terjadi konversi secara perlahan ya, mulai abad ke-11 itu sudah ada konversi
masa Islam itu. Jadi ketika di Jawa itu, di Kadiri itu masih jaya, di ujung Pulau Sumatera, di Aceh itu sudah masuk masa Islam. Bahkan ketika di Panai, yang disebutkan Panai di Sumatera Utara, di Padang Lawas, itu mereka masih bangun candi. Yang di utara itu sudah sholat, sudah Islam gitu. Jadi antara masa klasik dan Islam ini sebenarnya saling ada masa yang saling beririsan. Lalu lingkup kajian yang ketiga tentang spasialnya yaitu daratan utama dan kepulauan. Jadi jelas ya, Sumatera itu sejak dulu dikenal, baik itu ada yang nyebutnya Swarna Dwipa, ada yang menyebutnya Jawa, ada yang menyebutnya apa. Jadi di sini bisa juga Anda mengkaji tentang penamaan Sumatera misalnya. Daratan utama dan kepulauannya, misalnya Bangka, Belitung, lalu Kepulauan Natuna, Kepulauan Riau, itu juga termasuk bahasan dalam kerajaan kuno di Sumatera. Karena apa? Dalam segi ekonomi, politik, dan budaya, kerajaan dan kesultanan yang ada di kepulauan itu tidak bisa dilepaskan dari yang ada di daratan utama. Itu contoh tertuanya mungkin bisa dilihat dari prasasti Kota Kapur yang ditemukan di Bangka. Itu menunjukkan bahwa Bangka pada masa Sriwijaya, khususnya abad ke-7, itu menjadi bagian atau satu kesatuan dengan kerajaan Sriwijaya yang ada di daratan utama. Yang buktinya antara lain prasasti-prasasti yang ada di Palembang, Lampung, dan yang ada di Jambi. Gitu. Mungkin itu saja penjelasan materi dari saya hari ini. Akan dilanjutkan tentang perkembangan masyarakat di Sumatera masa prasejarah klasik Islam pada pertemuan kedua. Dan selamat berdiskusi, nanti akan saya respon diskusi-diskusi kalian di e-learning. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.